Novel Idrus dari Solo dimulai. Terlebih dahulu akan disampaikan sambutan yang akan dibawakan oleh Akhi Al-Karim Mas Mirdas Al-Ash'ari dari Nabawi TV. Untuk itu kepada Akhi Al-Karim Ustaz Mirdas Al-Ash'ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di siang yang penuh berkah ini di Masjid Raya Tarogaya. Saya sedikit hanya ingin mengucapkan terima kasih, sungguh terharu bisa menyelenggarakan acara Nabawi. Saya begitu bahagia menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh jemaah yang telah hadir. Sebelumnya juga saya ingin memberikan sebuah apresiasi bagi teman-teman yang sudah hadir. Sungguh terharu luar biasa karena persiapan yang cukup mepet. Kami bisa menyelenggarakan kegiatan yang begitu banyak yang dihadiri oleh guru-guru kita yang mulia. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Raya Tarogaya, ada Robotul Halawiyah, ada Tutul Ulama, Majelis Rasulullah SAW, ada Yayasan Ahmadul Zakro, ada Majelis Al-Musolah. Sebentar, saya cari dulu biar relax. Ada Wirausaha Wanita Robotul Halawiyah, ada Forum Ulama dan Habaib, Nabawi TV dan Pengurus. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili dari panitia Nabawi Fair, juga untuk Pak Bambang, Pak Pras, selaku Ketua Umum Yayasan Ahmadul Zakro dan Wakil Ketua Umum Masjid Jaya. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk seluruh peserta, seluruh jemaah yang telah hadir, juga guru-guru kita yang telah hadir pada siang hari ini. Saya sungguh tidak pantas sendiri di sini, hanya ingin mewakili dari teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh administrasi dan seluruh jemaah yang telah hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Akhi Al-Karim Ustaz Mirdas Al-Ash'ari yang telah menyampaikan sambutan kepada kita, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita yang telah hadir di acara Nabawi Fair yang memang melibatkan banyak organisasi. Alhamdulillah dan diadakan di Masjid Raya Tarogaya. Untuk para jamaah mungkin yang sedang hadir pada hari ini, kita bisa disiarkan Ustaz, karena hari ini kita akan live di channel YouTube-nya MRBG TV dan juga Nabawi TV. Jadi buat para jamaah bisa share informasi ke saudara, ke keluarganya, bahwasanya bisa untuk segera ini karena masih panjang, bisa insyaallah ya sampai sore di Masjid Raya Tarogaya untuk melaksanakan kegiatan Nabawi Fair yang diisi oleh para guru-guru kita. Baiklah para jemaah sekalian rahimakumullah, untuk mengawali kajian kita bersama guru kita yang mulia Al-Mukarram Syekhina wa Murabbi kita As-Sayyid Habib Al-Mahbub Novel Idrus dari Solo. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan dengan seksama kita, dengan seksama kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, dan beliau akan membawakan sebuah tema yang sangat unik sekali, karena tema yang akan dibawakan oleh beliau ini sesuai dengan buku yang baru saja jadi, baru saja akan diluncurkan siang hari ini, dan insya Allah jamaah yang hadir pada siang hari ini adalah orang pertama yang nantinya akan memiliki buku dari Habibana tersebut. Judul bukunya adalah Solusi, dan insya Allah bagi para jamaah yang akan ingin mendapatkan buku dari Habibana Novel Idrus ini, maka bisa nanti langsung berkunjung ke stand di Selasa Masjid para jamaah nanti di sana. Ada di Selasa, ada juga di bawah. Jadi di bawah juga, Masya Allah. Jadi buat para jamaah ini jangan kelewatan itu saja untuk bisa memiliki buku yang hari ini dilaunchingkan oleh Habib
الدين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Jazakallahu khairan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV dan channel-channel majelis lain yang sedang menyiarkan langsung saat ini, serta seluruh sahabat-sahabat yang sudah hadir di Masjid Raya Bintaro Jaya. Alhamdulillah, pada waktu yang mulia ini, pada zuhur, kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan Nabawi TV Fair bersama Rabithah Alawiyah, Majelis Rasulullah, Nahdlatul Ulama, dan yang tadi saya belum dapat contekannya. Tadi kalau pembawa acara punya contekannya, saya belum dapat contekannya. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Judulnya bulan suci. Maka yang akan mendapatkan karunia, yang besar di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang suci. Ya, orang-orang yang suci. Kalau ada yang berkata, "Yai, Ustadz Habib, saya kotor." Jawabannya, untuk menjadi suci itu enggak repot. Menjadi bersih itu tidak repot. Cukup apa? Melakukan dua hal. Tobat sama Allah, minta maaf dengan manusia. Selesai. Itu otomatis kita akan suci. Kalau kita masuk masih punya kotoran, selama kotorannya itu tidak tingkat kaliber, kotorannya tidak sesuatu yang berat menurut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah perjalanan Ramadan juga akan membuat kita jadi suci. Nah, yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini salah satunya adalah kotoran kelas berat yang menyebabkan diblokir. Ya, diblokir, kita tidak bisa mengakses segala fasilitas yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Kenapa saya pakai bahasa blokir fasilitas? Ini kan bahasa yang sangat familiar di akhir zaman. Ya, bahasanya orang yang suka pakai ATM, bahasanya orang yang suka pakai mobil banking. Iya. Kemudian fasilitas, orang sekarang kan nanya fasilitasnya apa. Kalau dulu kan tidak pakai bahasa fasilitas. Ini bahasa zaman now. Nah, yang di depan saya juga kebanyakan orang-orang zaman now. Orang-orang zaman yang sebelum now kok kurang tampak ini. Ya, biasanya tampak kalau ba'dal maghrib. Ini kalau zuhur gini kelihatannya menempati soft-soft yang tersembunyi, gak kelihatan. Ini alhamdulillah anak-anakmu muda di hadapan saya. Nyantai. Saya punya waktu kurang lebih menurut susunan acara 30 menit.
Tapi menurut panitia terserah saya. Jadi perlu klarifikasi di awal ya. Rondonnya memang saya 30 menit, tapi saya udah nanya panitia, terserah Habib. Jadi jangan salahkan saya kalau nanti ustadz-ustadz yang lain tidak punya waktu karena waktunya saya makan semua. Ya, alhamdulillah kasih kewenangan begitu, tapi ya saya tidak seperti itu. Kata orang Jawa ngono, tapi ya ojo ngono. Yang tahu di diri. Semakin banyak nanti yang ngajar, semakin barokah. Di Ramadan ini indah. Saat Allah memberikan ampunan, ya. Saat Allah memberikan pembebasan dari siksa api neraka. Saat Allah memberikan banyak benefit kepada orang yang masuk di bulan suci Ramadan. Tapi Allah punya aturan. Jadi kadang-kadang kita ini mau semau-mau saya gitu ya. Semau-mau gue, sakarepku, ya, sesuai apa? Up to me. Gitu. Terserah bahasamu apa ya, terserah bahasa kita. Hidup bukan semau-mau Anda. Hidup bukan semau-mau saya. Hidup bukan semau-mau kita. Dalam hidup hanya satu yang boleh semau-maunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh terserah Allah. Itu hanya Allah. Istri nggak boleh ngomong terserah saya, nggak bisa. Istri harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami nggak boleh ngomong terserah saya, nggak bisa. Suami harus ikut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam bekerja nggak boleh ngomong terserah saya, nggak bisa. Kita harus ikut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jagat raya ini, alam semesta ini, semuanya kita termasuk di dalamnya adalah ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum, kamu semua, kalian semua, saya adalah makhluk ciptaan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan gaya sakarepku, terserah saya, nggak bisa. Yang boleh terserah saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi muslim nomor 1 suruh ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah SAW. Terserah Allah. Nah, lantas Allah membuat aturannya. Hebatnya Allah, Allah itu walaupun terserah Allah, semau-mau Allah, tapi Allah adalah Al-Hakim. Allah maha bijaksana. Allah menghukum berdasarkan bukti. Walaupun Allah maha mengetahui dan tak perlu menampilkan bukti. Allah menghukum berdasarkan saksi. Walaupun Allah maha bersaksi, jadi enggak membutuhkan saksi-saksi yang lain. Tetapi indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah buat aturan sistem, ya, buat aturan sistem. Kalau bahasa, ya, bahasa langitnya syariat. Ya, bahasa langitnya syariat. Bahasa modernnya sistem. Ada sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat nggak boleh semau-mau kita mau sholat. Dah saya zuhur 4 rakaat kurang keren mau 8 rakaat, nggak bisa. Ada sistemnya zuhur bagaimana? Zuhur kalau kamu safar sesuai ketentuan syariat, kamu boleh jamak takdim, kamu boleh qashar 2 rakaat. Tapi itu pun ada aturannya. Tapi sholat zuhur untuk yang hadir, ya nggak safar, maka sholat zuhurnya 4 rakaat. 4 rakaat dengan 1 salam. Ini semua aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Ramadan. Allah buat aturan. Ini aturannya ternyata asyik. Semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali. Semua dapat ampunan kecuali. Jadi bimujarrad dengan kita masuk bulan suci Ramadan itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itu awaluhu rahmah. Jadi kalau kita udah masuk bulan suci Ramadan itu pede saja. Alhamdulillah dosa saya habis. Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya selama yang besar-besar ditinggalkan.
Nah, siapa ini yang melakukan dosa-dosa besar yang masuk Ramadan tidak dapat ampunan, bahkan benefit-benefit di Ramadan itu dia nggak dapat, akunnya diblokir. Ya, akunnya diblokir. Nomor satu, orang yang durhaka sama orang tua. Itu udah sering saya bahas, udah sering saya sampaikan. Insya Allah semua udah paham, durhaka sama orang tua. Tapi yang pengen saya ingatkan lagi ini buat anak-anak muda maupun yang sudah tua, karena yang tua pun juga punya orang tua, yang muda juga punya orang tua. Durhaka itu bukan seperti kisah maling kundang. Kalau itu jelas durhaka, itu ibunya didorong, ibunya ditendang ya. Durhaka itu bukan anak kemudian mukuli orang tua, itu udah jelas durhaka. Jadi jangan bayangkan ukuranmu durhaka. Kalau ada orang nempeleng orang tua itu durhaka, kalau nggak nempeleng nggak durhaka, bukan begitu. Kalau nempeleng ini durhakanya luar biasa. Tapi banyak kedurhakaan anak kepada orang tua yang dilupakan sama anak, bahkan nggak dianggap durhaka. Nomor satu, dia tidak sadar kalau dia milik orang tuanya. Aku. Siapa dia? Aku. Muncul keakuan. Aku. Ya, kamu cuma melahirkan aku. Kamu bukan siapa-siapa. Cuma melahirkan utekmu gonen. Otakmu dipakai. Akalmu dipakai. Melahirkan kok cuma itu. Masya Allah. Melahirkan itu cuma. Lah ngomong sama mas-mas yang gak akan pernah melahirkan juga repot. Tanya sama wanita, melahirkan itu cuma atau resikonya kehilangan nyawa? Jadi kalau seseorang itu beresiko menghilangkan nyawa karena melahirkan, dia lakukan demi kamu, apakah itu cuman? Itu namanya segala-galanya udah diberikan. Segala-galanya udah diberikan. Jadi bukan cuman bapak biologis, cuman ibu biologis. Na'udzubillah min dzalik. Anta wa maluka li abik. Jadi jangan pernah merasa punya kepemilikan diri dan harta di hadapan orang tua. Anak yang durhaka adalah anak yang mengatakan, ini hartaku, bukan hartamu wahai ibu. Ini hartaku, bukan hartamu wahai ayah. Ini anak yang durhaka. Lain kalau dia mau mengelola hartanya agar orang tuanya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Aku milikmu ayah, harta ini milikmu. Tapi aku akan jaga agar engkau tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikelola dengan santun. Tapi kalau ngomong, aku cari-cari sendiri, aku kerja-kerja sendiri, aku yang capek. Kemudian dia bakhil kepada orang tuanya. Anak yang seperti ini, anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk istri durhaka yang ngomong sama suami, Mas, jangan sering-sering ngasih ibu sama bapak, nanti habis. Ya, jangan sering-sering ngasih ibu sama bapak, nanti habis. Nah, ini termasuk istri yang durhaka karena melarang suami untuk memberikan harta orang tua kepada orang tua. Anta wa maluka li abik. Terserah ada 1000 pakar mau ngomong apa, saya nggak ngurus. Karena saya udah punya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong Rasulullah SAW. Anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Kemudian kedurhakaan yang nggak disadari diantaranya diajak ngomong orang tua sibuk main handphone. Oh iya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ini kurang ajar kuadrat nih. Coba kalau Anda pernah lihat itu, seorang pimpinan suatu angkatan, angkatan itu kalau atau pimpinan suatu perusahaan, kok dia lagi zoom sama bawahannya, kok bawahannya sibuk main handphone gitu, nggak dengarkan dia, marah atau nggak marah? Marah atau nggak marah? Marah. Kalau kamu bos ngomong sama karyawanmu, terus karyawanmu sibuk main handphone sendiri, marah atau nggak marah? Marah. Nah sekarang bapak ibumu, mohon maaf saya pakai ngomongnya kata bapak ibu ya biar rodok makjleb bapak ibumu gitu ya. Ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Ya kalau yang
ngomong itu ayahmu yang ngomong, ibumu, kamu sibuk jawab fulan, fulana dengan WhatsAppmu. Lantas bagaimana pendapat Allah tentang dirimu? Pendapat Allah adalah kamu anak yang durhaka pada orang tua. Kalau udah di hadapan orang tua itu singkirkan yang lain. Ibuku, ayahku, yang lain nyingkir dulu. Yang lain nyingkir dulu. Kemudian juga termasuk kedurhakaan sama orang tua. Dipanggil pura-pura nggak dengar, ngeluyur begitu saja. Jalan begitu saja. Di kamar ya, nggak tidur, lagi sibuk dengan YouTube nonton Habib Novel Al-Idrus. Masya Allah. Bukan nonton drama Korea loh. Nonton Habib Novel Al-Idrus, nonton Habib Taufik As-Segaf. Bagus atau nggak bagus? Bagus atau nggak bagus? Alhamdulillah kalau dibilang bagus. Ibunya manggil, Fulan, pura-pura nggak dengar, ganggu aja. Fulan, buka pintu ngomong, ibu ganggu aja, kurang ajar kamu, dosa kamu, durhaka sama orang tua kamu. Yang ada apa? Habib, sorry ya, nanti kami lanjutkan, pause. Kalau live streaming ya nanti cari rekamannya, karena ibuku memanggil aku. Tinggalkan itu semua, datangin orang tua. Itu baru anak yang berbakti. Ini anak yang durhaka sama orang tua, diblokir sama Allah Ta'ala, tidak mendapatkan semua benefit yang ada dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Rahim ya, bukan tali tetangga, bukan tali persahabatan dengan kawan, tapi tali ar-rahim. Silaturahim, siapa rahim yang masuk di dalamnya? Ya orang tua, ayah ke atas, paman, bibi, ya. Kemudian kakek nenek ke atas, anaknya paman, anaknya bibi, sepupu, kaum kerabat. Ini masuk rahim. Kita nggak boleh putuskan hubungan dengan siapapun. Kalau ada orang putuskan hubungan dengan kita, terserah. Wa ma 'alaika illal balah. Kamu nggak bisa ngatur orang, nggak bisa nguasain hati orang, nggak bisa paksa orang. La ikraha fid din. Dalam beragama nggak ada paksaan, tapi kita dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk jadi yang baik. Jangan kamu putuskan silaturahim dengan orang lain. Dia yang mutusin, kamu yang nyambung. Dia yang cuekin, kamu yang beri dia sapaan. Dia yang nggak mau kasih saya duit, kamu yang transfer. Paham maksudnya? Nah, yang nyambung silaturahim dapat, yang mutusin selesai, diblokir. Ini aturannya Allah. Nah yang ketiga, lonceng aman sebentar, tugas MRPJ jalankan dulu. Yang ketiga adalah orang yang dia bermusuhan dengan muslim yang lain. Musyahid, musuhan karena nafsunya, musuhan karena egonya. Sama-sama datang ke masjid, gak mau duduk berdampingan. Siapa dia? Musuhan. Orang yang seperti ini sehebat apapun ibadahnya diblokir, tidak mendapatkan benefit, keuntungan daripada bulan suci Ramadan. Nah, ikhwani rahimakumullah, kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala betul-betul mau obral pahala. Di Ramadan itu obral pahala. Dan ternyata semua yang saya sebutkan tadi, mulai dari durhaka sama orang tua, mutuskan tali silaturahim, bermusuhan, untuk menyelesaikannya nggak butuh biaya, semuanya gratis dan semuanya mudah. Kalau kita durhaka sama orang tua, tinggal datengin orang tua kita, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya, selesai. Berubah jadi anak yang bekti sama orang tua. Orang tuanya udah meninggal, datangi kuburnya, datangi makamnya, ziarahi, kemudian doakan, mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan orang tua kita. Selesai, kita tercatat sebagai anak yang berbakti. Saudara yang putus tali silaturahim, cukup kita datangin. Perkara ditolak atau diterima bukan urusan kita. Tugas kita hanya menjalankan sistem, menjalankan syariat. Kita berjalan ke sana, kemudian kita ditolak dan lain sebagainya, gak jadi masalah. Urusanmu sudah selesai. Bermusuhan dengan muslim yang lain, tugas kita adalah meminta maaf dan memaafkan. Lebih baik kita yang mengawali, maaf ya bro, mau Ramadan, nanti selesai Ramadan sambung lagi ya. Ngaco. Nggak gitu.
Maaf kawan, ini mau Ramadan, saya banyak salah sama kamu, maafin saya. Jawabannya, tiada maaf bagimu. Terserah, nggak jadi salah. Yang penting hati kita nggak menyimpan benci, nggak menyimpan dendam pada orang lain. Bayangkan jika sistemnya Allah ini, syariatnya Allah ini dijalankan di bumi, dijalankan khususnya di Indonesia. Adem atau nggak adem? Ayem atau nggak ayem? Nikmat atau nggak nikmat? Makanya nanti kalau antum beli buku solusi, ya nyambung. Saya mulai buka dulu ya. Bismillah. Oh ini Sotofik, biar Sotofik yang buka. Namanya juga di launching. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini nanti hadiah buat Ustadz Taufik. Tapi saya pinjam dulu ya. Jazakumullah khairan. Kalau nanti beli buku solusi pemirsa, ada foto saya lagi mengintip di balik huruf O. Kalau ada yang ngeritik, itu kok Habibnya nggak di tengah-tengah O, ini seni. Ya, memang Habibnya nggak mau di tengah-tengah, Habibnya lagi minggir ngintip. Ya, lagi ngintip nih, solusi. Nah, ada yang pula nanya, Habib kenapa kok nggak pakai kopiah warna putih? Lagi nggak pakai putih, gitu aja kok repot. Ya lagi nggak pakai putih ya. Kebanyakan mikir yang penting kan saya ganteng. Ya yang penting saya ganteng. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau baca buku ini solusi, maka coba saya Ustaz Taufik. Enaknya ngerjain Ustaz Taufik. Nah, tolong dibacakan back covernya. Ini kan saya mau ngajar dikit. Boleh. Suara beliau kan merdu, kalau baca pantas. Dalam menjalani kehidupan, manusia tak luput dari ujian dan cobaan. Sebagian mampu menghadapi dan lulus dengan mudah tanpa beban, dan sebagian lainnya tak berdaya dan tak memiliki jalan keluar untuk menyelesaikannya. Solusi atau jalan keluar atas berbagai permasalahan selalu dicari dan menjadi pusat perhatian kita. Sayangnya, seringkali yang dianggap sebagai solusi itu sendiri justru menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Buku ini hadir menyuguhkan solusi pasti yang akan menjadi jalan keluar setiap muslim atas berbagai persoalan hidupnya. Solusi yang datang bukan dari lisan pakar berupa teori yang masih perlu diuji, akan tetapi wahyu ilahi dan kalam Nabi. Dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku ini insya Allah menjadi solusi tuntas yang tidak akan menimbulkan permasalahan baru atas masalah yang sedang Anda hadapi. Amin. Jazakumullah khairan. Menurut Ustaz ya. Yang nulis saya sendiri, back covernya muji-muji diri sendiri. Ya, bukan ada yang belum ada sih yang memberikan apresiasi ya. Baru saya mengapresiasi tulisan saya sendiri. Dikemas dengan bahasa yang ringan, yang ngomong saya sendiri nih. Dan mudah dipahami, yang ngomong juga saya sendiri. Buku ini insya Allah menjadi solusi tuntas yang tidak akan menimbulkan permasalahan baru atau masalah yang sedang Anda hadapi. Kalimat ini perhatikan. Buku ini hadir menyuguhkan solusi pasti. Buku ini hadir menyuguhkan solusi pasti yang akan menjadi jalan keluar setiap muslim. Jalan keluar setiap muslim atas berbagai persoalan hidupnya. Solusi yang datang bukan dari lisan pakar berupa teori yang masih perlu diuji, akan tetapi wahyu ilahi dan kalam Nabi. Nah, gitu kalau cari solusi, cari yang pasti-pasti, yang remang-remang nggak usah. Kita ini muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Sudah bersaksi Tuhan kita Allah, Rasul penutup dari semua Rasul, yang menjadi Rasul kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya masalah, jangan nanya yang lain, nanya Allah, nanya Rasul. Nanya Allah, nanya Rasul. Dan Allah
sudah menjawab semua problematikamu lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya, lewat praktek kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidupnya, dan lewat wahyu ilahi di dalam Al-Quran yang bisa kamu baca kapanpun juga setiap hari. Semuanya sudah ada. Yang jadi masalah, kita nggak mau lihat, kita nggak mau percaya, kita nggak pede, kita kurang iman, kita kurang yakin, sehingga ketika kita mengambil solusi dari yang lain, ya di awal tampaknya solusi, berapa bulan kemudian timbul masalah yang jauh lebih besar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, dalam waktu kurang lebih 10 menit. Ini kan lagi ada tulisan 10 menit. Ingat waktu di TV, Beb? Udah lama saya nggak syuting di TV. Ini sekarang Nabawi TV ya. Dalam waktu kurang lebih 10 menit saya akan jelaskan tadi masalah birrul walidain. Ini banyak orang cari solusi. Masya Allah, panggil pakar A, panggil pakar B, panggil pakar C. Iya. Tanya sama segala macam ahli. Tanya sama segala macam ahli. Tapi setelah dia jalankan solusi yang ditawarkan, beberapa waktu kemudian timbul masalah lagi, timbul masalah lagi, timbul masalah lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia lupa. Karena dia lupa yang memberi masalah itu Allah, bukan makhluk. Makhluk itu hanya alat. Makhluk itu hanya alat. Siapa yang memberi masalah? Allah. Nggak ada yang bisa kasih kita masalah. Yang kasih kita masalah siapa? Allah. Dan untuk setiap masalah Allah udah siapkan banyak solusi. Jadi kalau bahasa saya begini, saya sekolah ujian. Masalah itu bahasa Indonesianya apa? Ujian juga ya. Ujian kehidupan. Kalau sekolah ya ujian nih, kelulusan atau kenaikan kelas. Ada 100 soal. Pilihan ataupun esai. Saya suruh ngerjain. Soalnya kelas berat semua. Pusing saya. Pusing. Kenapa pusing? Saya mesti belajar, saya mesti ambil lagi informasi dari otak saya yang tersimpan apa, jawabannya apa. Betul begitu ya? Pusing. Tapi kalau di samping soal tadi sudah ada lembar jawabannya, pusing atau santai? Nomor 1, ada satu lagi lembaran, itu jawabannya. Soal ini, sebelahnya itu jawabannya. Kita tinggal nulis aja. Pusing atau santai? Pusing atau santai? Santai. Nah, Allah Ta'ala udah nyiapkan lembaran jawaban di samping masalah kita. Masalahnya kita nggak mau baca lembar jawabannya, sibuk nyari jawabannya. Jadi yang bodoh siapa? Kita ini. Bodohnya luar biasa. Karena masalah itu Allah yang kasih, jawabannya sudah ada. Gimana caranya agar kita bisa melihat jawabannya? Gimana caranya agar kita bisa memunculkan jawabannya di penglihatan kita, di pikiran kita? Bagaimana caranya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah dikasih solusi dan dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga. Dikasih solusi. Nah, solusinya ini diantaranya masalah itu timbul karena apa? Durhaka sama orang tua. Siapa durhaka sama orang tua? Itu masalah, itu pemblokiran, itu nutup jalan. Maka tidak akan selesai masalah-masalah kita, sehebat apapun pemikiran kita, kalau urusan yang satu ini tidak dibereskan. Maka kalau mau dapat solusi, bisa lihat jawaban. Nomor 1, introspeksi. Hubunganku dengan orang tuaku seperti apa? Kadang-kadang itu seorang istri masalahnya suaminya terus. Aku udah baik tapi kok suamiku marah-marah, kenapa ya? Cek, kamu sama ibumu suka marah-marah enggak? Kamu sama ayahmu suka marah-marah enggak? Nah, kalau kamu suka marah sama ibu dan ayahmu, Allah ngebalesnya sekitarmu dibuat tidak menyenangkan untuk hidup. Anaknya dibuat nyebelin, suaminya dibuat nyebelin ya, karena dia berlaku yang menyebalkan kepada orang tuanya. Nah, ini solusi. Jadi kalau mau dapat solusi, ya kembali ini
Bagaimana perintah Allah? Bagaimana perintah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana larangannya Allah? Bagaimana larangan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu sekilas. Nanti kalau saya jabarkan semua, namanya bedah buku solusi. Kalau berminat cari di luar sana. Ya, baru terbit terbatas. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk akhirnya Abdullah bin Hasan Asgaf yang sudah ngelembur mencetak buku ini. Saya nulisnya itu 4 hari. Ya, buku ini ditulis 4 hari, diedit berombongan bersama kawan-kawan di Majelis Ar-Raudhah. Ya, 4 hari ditulis, 4 hari dicetak. Jadinya seperti ini ya. Hardcover seperti ini. Kurang 5 menit. Betul ya? Nah, 5 menit lagi pas 40 menit seperti yang dikatakan Ustaz Rafiq. Nah, ikhwani rahimakumullah. Akhiran saya mau ngasih amanat kepada antum semua. Kembalilah ke syariat. Kembalilah ke syariat. Dan ikutilah orang-orang yang berjalan di atas syariat. Thariqahnya para habaib dan para kiai itu jelas. Thariqahnya adalah Alkitab wa Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cita rasa yang tinggi. Yang pengen saya sampaikan, jangan antum sok belajar ma'rifat. Ya, sok belajar ma'rifat, jangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW turun dari langit, ketemu Allah Ta'ala, turun dari langit, kemudian tidak duduk di hadapan sahabat, ma'rifat itu begini, Allah itu begini, ya Allah itu seperti ini. Enggak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW turun dari langit ngomong sama manusia seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW turun dari langit? Yang disampaikan adalah masalah sholat. Sholat 5 waktu. Makanya kalau kamu mau ma'rifah, maka kamu harus syariat. Tak ada ma'rifat tanpa syariat. Ma'rifat itu buah. Ma'rifat itu buah, bukan cara. Ma'rifat itu bukan pikir, tapi rasa, kenal. Ma'rifat itu kenal. Kenal ini sifatnya rasa. Ya, rasa itu urusannya adalah setelah kita menempuh cara. Saya mau kasih gambaran begini. Nanti lihat channel YouTube saya, ada judul Ma'rifat Sejati. Nanti tonton ya. Ma'rifat Sejati di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ini perlu saya sampaikan agar kawan-kawan saya belajar syariat, gak usah belajar yang lain. Saya kalau di Solo Ustaz, di Majelis Ar-Raudhah itu saya umumkan, kalau kamu datang ke majelis saya bisa terbang, nggak kepake buat saya. Karena nilaimu tidak lebih dari ndok iye. Tahu ndok iye? Capung. Kalau kamu masuk terbang, nilaimu tidak lebih hebat dari capung. Kalau kamu bisa menghilang, ini jamaah YouTube saya juga hilang, nggak ada di sini. Ya, ada di rumah masing-masing. Kalau kamu bisa menghilang, ya udah, nggak usah hadir pengajian. Silahkan duduk di rumah. Karena orang hilang nggak kemasuk reken buat saya. Jin-jin ini juga nggak kelihatan. Kalau kamu bisa punya kesaktian model apapun, nggak akan kepake buat saya. Apalagi kamu ahli cerita mimpi. Dikit-dikit datang ke saya, Habib saya mimpi begini, Habib saya mimpi begini, Habib saya mimpi begini. Saya akan bilang silahkan lanjut tidurmu. Ya, karena mimpimu berseri, silahkan lanjuti tidurmu. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang ahli melek, bukan ahli tidur. Kalau dalam syariat mimpi itu jelas. Kalau mimpi yang baik, jangan ceritakan pada semua orang, cukup ceritakan pada orang yang dipercaya. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Nabi Yakub berkata pada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi, Nabi cerita mimpi sama Nabi Yakub ayahnya, la taksus, jangan kamu ceritakan mimpimu pada saudaramu. Di situ ditafsirnya boleh diceritakan kalau sama orang yang dipercaya. Itu mimpi yang baik loh, mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk, syariatnya cuma satu. Ya, segera baca surat-surat tertentu, ludah kanan, ludah kiri ya. Setelah itu tutup mulut, nggak boleh ceritakan pada siapapun. Kita ini hidup di alam nyata. Ya, di alamnya
nyata. Maka fokuslah belajar, cari ilmu. Nabi Muhammad SAW yang sudah ketemu Allah Ta'ala, sudah lihat surga, sudah lihat neraka. Rasul nggak banyak komentar tentang surga. Ada komentar tentang surga, tapi nggak banyak. Yang paling puncak ucapan beliau SAW, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jadi yang paling maksimal. Al-Quran udah cerita tentang surga. Wah, ada wedang jahe. Makanya sekarang minuman favorit saya wedang jahe madu. Kenapa? Mengenang masa-masa di surga. Ya kita kenang di dunia dulu biar kita masuk. Ya wedang jahe madu. Jangan kemudian kamu bilang, Habib kalau gitu saya mau minum khamr, Habib. Ngawur kamu. Kalau khamr haram di dunia, nanti baru halalnya di surga. Nabi SAW menceritakan cara-cara hidup. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita ketika berdagang jujur, bagaimana kita singkirkan gangguan dari jalan, bagaimana kita berderma pada orang lain, bagaimana kita menjenguk yang sakit. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau antum lihat para habaib dan para kiai Nahdlatul Ulama, hidup hanya mengkaji sholat, mengkaji puasa, mengkaji zakat, mengkaji zikir-zikir nabawi. Kemudian hidupnya mempelajari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah namanya ma'rifah. Itulah namanya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau kenal Allah, syaratnya satu, terakhir nih, biar tuntas ya. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu malam Rebu saya pengen ngajar di sini kalau masih ada waktu. Kalau jadwalnya kosong, Insya Allah bahas ini ruh dan ma'rifat. Kayaknya ahli semua gitu ya. Insya Allah. Saya mau nanya sedikit. Ada orang mau kenal sama saya. Caranya gimana biar gampang kenal sama saya? Tanya sama orang yang dekat dengan saya. Betul. Ada Mas Seto Setiawan Wisnu Utomo di Solo itu. Jadi kalau mau kenal sama saya, hubungi Mas Seto, hubungi Mas Wahid. Tanya gimana Habib Novel, senengnya makan apa, minumnya apa, istirahatnya jam berapa. Betul ya? Baru nanti bisa kenal saya. Kamu mau kenal Allah, ngelamun, sorry bro, gak level. Sehebat apapun memang kita nggak level, kita makhluk. Makanya kita dikasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kenal Allah, kamu harus kenal Nabi Muhammad SAW. Habiskan hidupmu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena itulah thariqahnya habaib, dikit-dikit Nabi Muhammad SAW, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berkeluarga. Karena satu-satunya jalan mengenal Allah hanya lewat Nabi Muhammad SAW. Nggak lewat Rasulullah, nggak akan kenal Allah. Ngelamun orang yang bilang kenal Allah nggak lewat Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Oke, super terakhir. Biar tuntas. Ya. Ma'rifat itu begini loh. Ma'rifat ya. Wah, Masya Allah, gaya aja nih. Judulnya Ma'rifat Sejati. Biar ditonton orang. Yang udah nikah angkat tangan, yang udah nikah. Saya biar tahu. Sudah turun. Yang belum nikah angkat tangan. Kok tadi waktu saya sudah nikah angkat tangan, nggak angkat tangan, belum nikah juga nggak angkat tangan, ini statusnya apa nih? Maaf ya, yang sudah nikah, yuk kita nostalgia. Orang nikah itu ada syariatnya, betul ya? Syariatnya apa? Ada wali, ada dua saksi, ada yang dinikahi. Jangan-jangan nikahnya sama cuman tokoh khayalan nanti. Ada yang dinikahi, kemudian ada ijab kabul, ada mahar. Itu syariatnya. Ada orang udah tahu syariatnya nikah, tapi nggak pernah ngelamar anak orang, nggak pernah ketemu wali, nggak pernah ketemu dua saksi, nggak pernah ijab kabul. Namanya apa itu? Ngelamun. Betul ya? Melamun. Nah,
itu syariat. Thariqah itu mulai menjalankan syariat, itu namanya thariqah. Oh, nikah, cari dulu calon mertua. Cari dulu calon mertua. Oh, itu ada calon mertua, berarti ada anaknya gitu ya. Anaknya real ada nih. Ceweknya ada. Ukhti ya, ukhti. Ya. Ukhutnya ada gitu. Nyata. Nah, setelah ada nyata dilamar. Dilamar. Ada tanggal pernikahan. Ini semua namanya thariqah. Kamu berjalan menuju acara pernikahan, kemudian kamu duduk di hadapan calon mertua yang jadi wali sahnya. Kemudian calon mertua mengatakan, saya nikahkan kamu bla 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 bla. Setelah itu kamu ucapkan, saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla. Ada 2 saksi, ada mahar. Itu namanya kamu baru menjalani thariqah nikah. Udah sampai hakikat makrifat belum? Belum. Apa itu hakikat dan makrifatnya? Hakikat makrifatnya masuk kamar dikunci, kemudian lampu dinyalakan atau dipadamkan terserah. Setelah itu kamu mulai tanganmu disenggol sama pasanganmu, dicium oleh pasanganmu. Itu awal-awal hakikat dan makrifat. Oh, gini rasanya. Itu awal permulaan hakikat dan makrifat. Nanti ada puncaknya yang nggak layak untuk disampaikan di pengajian. Iya, paham ya? Makanya kalau ada orang ngomongkan makrifat, tapi dia nggak sholat, ngomongkan makrifat, nggak belajar cara sholat, itu namanya melamun. Kalau ulama yang hakiki, para habaib dan para kiai, lihat duduknya. Syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat. Syarat sahnya wudhu, yang membatalkan wudhu. Kenapa? Ya ini namanya ilmu agar bisa bermakrifat. Sholatnya dijalankan sesuai syariat, maka akan mengecap buah. Nah itulah makrifah, itu buah. Makanya kita nggak akan bisa makrifah yang tinggi kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, kamu pelajari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu nggak mau belajar akhlak Nabi, isyaratnya Sayyidatuna Aisyah begitu. Kalau kamu nggak mau belajar akhlak Nabi, kamu nggak akan pernah paham isi Al-Quran. Al-Qurannya ada 30 juz, kamu baca. Tapi kalau kamu nggak belajar akhlak Nabi, nggak akan pernah paham isinya Al-Quran. Kalau kamu pelajari hidup Nabi SAW, nanti kamu akan paham itu isinya Al-Quran. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau lihat Habib, lihat Kiai hidupnya ngajar sholat, justru itulah ahli makrifat. Tapi kalau kita hidupnya ngomongin Allah begini, Allah begini, Allah begini, bisa-bisa kita ahlul bid'ah karena kita tidak menjalankan yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak menjalankan yang diajarkan oleh para sahabat, dan tidak menjalankan yang diajarkan oleh para ulama. Super terakhir, closing. Nah, menyebar luaskan makrifat hukumnya apa? Saya mau nanya, hubungan suami istri itu halal atau haram? Hubungan suami istri halal atau haram? Halal. Kalau hubungannya di tengah jalan, mempertontonkan hubungan itu jadinya haram. Betul? Hubungan suami istri di ruangan tertutup, halal atau haram? Halal, bahkan ibadah. Kalau direkam dengan kamera CCTV atau kamera apapun, besoknya yang bersangkutan upload di YouTube. Jadinya halal atau haram? Haram. Yang haram apanya? Mempertontonkannya kepada khalayak rame. Itu haram. Sama negara pelakunya ditangkap atau didiamkan? Ditangkap. Kenapa? Karena dia melanggar undang-undang pornografi. Betul, seperti itu.
Nah, ma'rifat itu tidak untuk disampaikan. Apa yang udah ada dalam hatimu itu rahasia ilahi, tidak untuk disampaikan dan dijelaskan pada khalayak ramai, tetapi itu untuk engkau nikmati bersama pasanganmu, bersama gurumu, bukan bersama orang lain. Makanya ahli-ahli ma'rifat itu selalu mengatakan buku ini haram untuk dibaca oleh orang-orang ini. Yang boleh baca buku ini hanya orang-orang tertentu. Ahli ma'rifat mengatakan kalau mau bahas ma'rifat itu pintu semua dikunci, kuncinya ditaruh di bawah paha, dan yang diajak bicara muridnya, dan itu murid yang senior, bukan sembarang murid. Kenapa? Karena Rasul bersabda SAW, khadibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara dengan manusia sesuai tingkat akalnya. Nah, sementara yang dimiliki ahli ma'rifat ini, cari kesepadanan akalnya itu tidak mudah, hanya orang-orang tertentu. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan sahabat pun ma'rifatnya itu disalurkan dari hati ke hati dengan praktek sholat berjamaah setiap hari. Makanya kalau kamu bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat, tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, jazakumullah khairan, walafu minkum. Nanti bisa dicari di depan sampai sore, insya Allah masih ada. Pertanyaan sedikit. Boleh. Apa perlu saya bacakan? Boleh, silakan. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih Habib. Masya Allah. Ini ada sedikit pertanyaan. Habib, saya bertanya, saya tinggal di lingkungan muslim dan banyak pula yang tidak berpuasa. Sudah saya ingatkan sekali, lalu saya dimarahi. Saya ingatkan kedua kali, saya juga dimarahi dan dicap intoleran. Nah, pertanyaannya, bolehkah saya mendoakan azab bagi mereka? Mereka sekali. Dan bagaimana status puasa saya? Masya Allah. Begini ya, saya jawab dulu. Kalau saya mendoakan seseorang dapat azab, tapi nggak jelas ya bentuk azabnya, nanti turunnya terserah siapa? Terserah Allah. Nah, kalau untuk mengadab satu orang, Allah menurunkan gempa bumi satu wilayah, kita kena enggak itu? Kena. Makanya hati-hati. Jangan sembarangan doa, ya, doa azab. Kalau orang itu toh layak, nanti Allah nurunkannya itu bisa kita juga merasakan gitu loh. Ya, kalau orang itu nggak layak, azabnya balik pada diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan doakan azab. Itu yang pertama. Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah disiksa, dilempari batu, padahal melukai Nabi itu kan dosa besar yang luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Didoakan agar dapat hidayah. Terus masalah puasa. Puasa itu anak kecil pun tahu hukumnya wajib. Di bulan suci Ramadan hukumnya wajib buat yang sudah balik. Jadi kalau ada orang kamu kasih tahu, puasa lo ya, kamu puasa, wa ma'alaika ilal balagh, tugasmu hanya nyampein. Kalau dia nolak, anggap saja dia belum balik. Paham maksud saya? Karena kita la ikraha fiddin, nggak boleh maksa orang, kecuali pemerintah. Ya, pemerintah punya kuasa untuk memaksa masyarakat menjalankan syariat, kan begitu. Tapi negara kita ini kan negara yang beragama, berketuhanan yang maha esa. Setiap orang di sini boleh menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau orang tadi udah kita ingatkan dia tidak mau sholat, nggak mau puasa, kita nggak punya wewenang untuk memaksa dan tidak boleh memaksa. Wa ma'alaika illal balagh, kecuali anak kita udah balik, dia nggak mau puasa, boleh kita memaksa dengan cara-cara yang dibenarkan syariat. Misalnya nggak dikasih uang saku, ya kemudian dikasih hukuman yang mendidik, ya, yang mendidik itu diizinkan. Tapi di luar wilayah kita tidak boleh. Yang ada hanyalah menyampaikan. Kau udah nyampein, ya sudah. Tapi nyampein itu jangan dengan sombong loh ya. Kadang kita nyampein dengan sombong, itu orang nggak sholat, neraka itu. Itu sombong itu. Yang ada tuh kalau orang kita sampein nggak sholat, kita sedih, ya Allah, kenapa dia kok nggak sholat? Ya Allah, kenapa dia kok nggak mau puasa? Angkat tangan, doakan dengan tulus. Orangnya nggak tahu. Jangan kemudian ngomong sama orangnya, udah tak doain lo kemarin. Jangan. Orangnya nggak tahu, kita doakan yang baik. Nanti insya Allah Allah yang merubah dia menjadi lebih baik dari kita.
Kalau orang yang kita dakwahi menjadi lebih hebat dari kita, itulah sebuah prestasi. Jadi jangan sombong dalam berdakwah dan dalam kehidupan. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Ada lagi? Jazakumullah khairan. Alfa minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ini edisi masih terbatas, baru ada 500 eksemplar kurang. Ya. Nanti sisanya baru ada di bulan suci Ramadan insyaallah. Maka kalau mau cari ya sekarang. Kalau besok-besok belum ada. Adanya setelah bulan suci Ramadan di hari-hari awal insyaallah. Ini hadiah untuk Ustaz Rafiq. Wa iyyakum. Makasih Ustaz. Ini sepatutnya saya harus cium beliau, ini beliau Al-Qur'an soalnya. Repot ngadepi Al-Qur'an kan, hafal Al-Qur'an. Hakadza walafu minkum. Terima kasih Nabawi TV dan semuanya MRBJ, jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.